Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ini Pagi, baru Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang ya yang gabung ya. Ya, Bapak pastikan yang nggak gabung hari ini pasti nanti tidak akan bisa nanti pada saat prakteknya nih ya. Ya, Pak. Oke, Bapak mau review dulu yang minggu lalu ini untuk tugas banyak yang belum kumpul nih. Kenapa nih permasalahannya nih? Ada juga yang sudah kumpul tapi salah ya. Salahnya apa? Ya, kemarin kan Bapak bilang ya sesuai yang Bapak sampaikan di situ di tugasnya. Jadi buatnya di Debian, perintah-perintahnya kalian buatnya di Debian ya, bukan kalian cari di internet cuman copy paste aja, bukan seperti itu ya. Itu salah ya. Jadi untuk lebih jelasnya nih Bapak langsung aja ke ininya, ke mana? Bapak akan sharing nih ya. Oke. Kelihatan kan? Halo, kelihatan nggak nih? Ini kelihatan. Kelihatan, Oke. Pak. Ya. Nih, kita jalankan dulu Debian ya. Ya. Makanya Bapak kasih solusi yang tidak bisa silakan datang ke lab ya. Silakan datang ke lab. Ya. Kemarin ada berapa orang yang datang ke lab ya dan bisa ya. Oke. Ini dia. Ya. Jadi maksud Bapak tuh seperti ini ya. Jadi kan kemarin perintah tugasnya suruh buat 15 ya, 15 perintah dasar Linux ya. Oke, kita login dulu. Oke, ini dia sudah berhasil login. Terus untuk membuat ya atau mengkonfigurasi di Debian, kita harus masuk dulu ke super user ya. Perintahnya apa? Perintahnya adalah su ya. Perintahnya su. Ini silakan sambil dicatat ya. Karena sebenarnya Bapak nggak bahas materi ini lagi nih, ini sudah dibahas kemarin nih ya. SU, perhatikan ya. Kalau kita sebagai user biasa, ini tanda dolar. Perhatikan ada tanda dolar di situ kan? Nah, Bapak add Debian dolar ya. Tapi nanti kalau sebagai user super user itu akan sebagai tanda crash ya. Caranya ini dia, SU, masukin passwordnya. Passwordnya memang kalau kita ketik nggak akan tampil di sini ya. Kemarin ada yang bilang, Pak, saya kok ketik passwordnya kok nggak ada tampil. Ya memang seperti ini ya, tidak ditampilkan kalau di Debian ya. Kalau sudah kita klik enter. Oke ya. Perhatikan ya, kalau sudah masuk super user itu tanda crash ya. Terus di depannya ada namanya root. Berarti kalau root itu berarti super user ya. Kalau sudah posisinya sudah di super user, kita bisa melakukan apapun ya. Bisa mengkonfigurasi mulai dari membuat, menghapus, mengcopy atau menyalin atau merubah ya. Sebenarnya yang Bapak minta seperti ini ya. Masuk dulu ke super user, terus langkah pertama apa? Tugas ini kita membahas masih review tugas minggu lalu ya, karena banyak yang belum kirim ini ya. Dari tadi malam Bapak cek 3 orang yang kirim, 1 orang aja yang berhasil, yang sesuai sama apa yang Bapak minta ya. Yang selebihnya mereka cuma copy paste dari internet ya. Bukan seperti itu yang Bapak minta. Bapak minta sebenarnya screenshot ya, screenshotnya. Contohnya seperti ini. Misalkan ada perintah pertama misalkan ya, membersihkan layar. Perintahnya apa? Clear, Pak. Clear, Pak. Ya, membersihkan layar clear ya. Ini dia. Clear ya. Jadi perintah sama hasilnya, outputnya ya. Jadi ada 2 di sini. Kalian tinggal kalau nggak bisa di screen, dipoto aja ya. Baru nanti masukkan ke dalam Microsoft Word ya. Beri penjelasan di bawahnya ya. Perintah clear adalah untuk membersihkan layar seperti itu ya. Jadi Bapak minta kan ada 15 tuh, 15 perintah.
Tadi baru satu. Oke, Bapak coba satu lagi nih. Misalkan mkdir tkj. Nah, mkdir itu untuk apa? Untuk membuat direktori, ya. Perintahnya apa? mkdir spasi tkj, ya. Enter. Untuk melihat hasilnya ls. Ini dia munculnya tkj. Jadi seperti ini yang Bapak minta. Kalian screenshot, ya. Screenshot, terus sekalian kopikan ke dalam Word, terus beri penjelasan di bawahnya, ya. Dengan catatan harus minimal 15 perintah, ya. Yang kedua, harus dengan menggunakan nama masing-masing. Contohnya seperti ini nama Bapak di sini, ya. Misalkan boleh juga kalian menggunakan, Pak, kami kerja kelompok, Pak. Jadi misalkan kelompok kami ada 5 orang, tapi laptop yang kami gunakan satu aja. Bisa nggak, Pak? Bisa, dengan catatan nama masing-masing, ya. Misalkan di sini kan nama Bapak nih. Biar merubah ke Abdul Muhaimin, ya. Tinggal perintahnya sama seperti kemarin. add user spasi Abdul. Ini dia, ini membuat user, ya. Enter. Nanti Abdul udah ada. Add user, misalkan namanya Wela. Wela sudah ada, ya. Yudhistira lah, Pandu lah. Oke, Pandu. Ini dia, ya. Terus passwordnya Pandu aja. Pandu lagi. Nah, yang lainnya enter aja, nggak usah diisi. Pas terakhir, klik ya, enter. Sudah berhasil ini membuat nama user dengan nama Pandu, ya. Untuk masuk ke dalam Pandu gimana? Barang gede. Ya, kita tinggal di restart aja servernya, ya. Iya. Restart server, nanti setelah itu masuk ke dalam user Pandu, ya. Halo? Iya, Bu. Halo, Bu. Sampai sini paham? Paham. Pak. Jadi Bapak mintanya seperti ini, ya. Kalian login dengan nama masing-masing, ya. Bukan punya teman kalian, ya. Walaupun nanti perintahnya sama semua, Bapak minta kalian login dengan nama masing-masing. Nanti di screenshot beri penjelasannya di bawahnya, ya. Paham nggak? Halo? Ya. Padahal ini udah Bapak jelasin minggu lalu nih, ya. Tapi nggak paham-paham juga, ya. Buktinya pas saat pengiriman dari baru 3 orang, 1 orang aja yang berhasil nih, ya. 2 orang cuma copy paste dari internet, bukan seperti itu, ya. Bapak minta perintahnya itu kalian masukkan ke dalam Debian, kalian uji coba di sini, ya. Termasuk tadi, ya, perintah add user itu sudah nambah itu perintahnya tuh, berarti udah 2 tuh, ya. Tadi mkdir, terus add user udah 2, tinggal cari lagi sisanya, ya. Jadi buat dengan nama masing-masing, ya, di Debian, ya. Tadi perintahnya add user, ya. Buat perintah dengan nama masing-masing, ya. Tidak boleh menggunakan login temannya, ya, tidak boleh. Tapi kalau kalian mau kerja kelompok boleh, ya. Satu laptop misalkan untuk 5 orang, tapi nanti usernya masing-masing, ya. Si A, si B, si C, si D, F, ya gitu, ya. Tinggal kalian buat aja user add A, misalkan user add B, gitu, ya, sesuai nama masing-masing. Oke, sampai sini paham, ya? Iya, Pak. Silakan yang mau tanya sebelum Bapak lanjutkan materi selanjutnya nih, ya. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Sudah paham? Oke. Hari ini kita masuk ke dalam materi konfigurasi network, ya. Konfigurasi network. Perhatikan. Nah, kalau yang hari ini tidak bergabung, Bapak pastikan untuk yang selanjutnya ini pasti tidak akan bisa itu, ya. Oke. Jadi kalau untuk di Debian, ini Bapak nanti akan jalankan 2 ini, ya.
satunya Debian ini sebagai server, satunya Ubuntu ini sebagai klien. Bisa juga kalian mau gunakan yang lain silakan. Mau gunakan pakai apa? Misalkan mau gunakan Windows, ya boleh. Ya. Oke, kelihatan nggak sini? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Ini dia, ya. Oke. Yang sebelah kiri Bapak ini adalah klien ya, Ubuntu ya. Ya, Pak. Yang sebelah kanan ini server ya. Bedanya apa? Kalau klien itu nanti tampilnya GUI ya. Oke. Ini kok bisa Bang? Nggak tahu. Sekarang tadi ada. Nanti. Ini suara siapa ini? Yang di lab ya. Suaranya jaga kalau nanti Bapak suruh keluar ya. Oke, jadi hari ini kita akan mengkonfigurasi network ya. Kalian kan sudah belajar nih, sudah belajar IP address kan? Halo? Iya, Pak. Ya Pak. Sudah belajar IP address belum? Dan Pak. Oke. Jadi hari ini kita akan mencoba mengkonfigurasi network. Misalkan IP address-nya coba baca Wela, berapa nih IP address-nya? Wela, mana Wela? Ya, Pak. Coba baca, berapa tuh IP address-nya? 192. Belum terima itu. Yang ini Oke, ya. Nanti IP address yang kita masukkan di server, ini dia ya. IP address server. Ya. Terus yang akan kita masukkan di sini adalah address netmask sama networknya. Yang pakai speaker matikan dulu. Oke, sekarang mau tanya nih, Yudhistira. Untuk addressnya berapa? Kan kalian sudah belajar IP address nih, waktu kelas 10 nih. IP addressnya berapa? 192.168.100.1. Oke. Lanjutnya. Aris. Netmasknya berapa? Lihat yang di sini ya. Netmasknya berapa nih berarti nih? Mana Aris? Netmasknya berapa? Netmask tuh yang mana? Ada yang tahu nggak di sini berapa netmasknya? Halo, yang lain ada yang tahu nggak netmasknya berapa nih? Loh, kata sudah belajar IP address. Masa tanya netmasknya nggak tahu gimana nih? Netmasknya. Ini netmask nih ya, yang di belakang ini garing /24 ini ya, /24. Ini /24-nya adalah netmask ya. Ada yang tahu nggak /24 tuh netmasknya berapa nih? Kalau kita ubah ke biner ya. 255.255.255.0. 5.255. Nah, ngikut. Oke, ini dia netmasknya ya, 255.255.255.0. Dari mana dapatnya Pak? Kok 24/24 dapatnya 255.255.255.0 ya. Bapak tidak akan membahasnya ya, karena kalian sudah pelajari kemarin waktu kelas 1 ya. Nanti kalau ujian Bapak kasihnya nggak hanya /24 di sini nanti nih ya. Pada saat nanti ada penugasan ya.
Nggak hanya slash 24 nih, slash 25, 26 ya, sampai slash 31 Bapak akan berikan nanti. Masing-masing orang beda-beda ya. Jadi harus tahu ya slash sekian itu berapa net masnya berarti ya. Terus untuk networknya, siapa yang tahu nih networknya berapa berarti? Networknya adalah 192.168.100.0 ya. Kok 0 Pak ya? Ya kalau nggak percaya kalian boleh kalian cari di situ ya. Network itu tetap 0 belakangnya ya. Oke, jadi nanti 3 ini nanti akan kita masukkan ke dalam konfigurasi networknya ya. Oke, sekarang kita kembali ke Debian. Kita akan masukkan di sini nih dia, shellportnya. Ini kliennya ya. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan? Ya. Oke, sambil dicatat ya langkah-langkahnya ya. Sambil dicatat langkah-langkahnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam konfigurasi network. Perintahnya adalah nano. Nano itu apa? Artinya nano itu adalah editor ya. Kalau di Windows sama seperti Notepad ya. Nano garing etc garing network garing interface. Ini dia perintahnya ya. Perhatikan ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih perintahnya ya. Karena kalau nanti kalian perintahnya lebih atau kurang ya, nanti pas kalian tekan enter blank dia, kosong. Berarti kalau kosong berarti salah tuh perintahnya. Ya, ini dia. Kalau Bapak tekan enter harus ada isi dia. Ya. Harus ada isi. Ya. Harus ada isi. Mungkin pada saat kalian enter itu sebenarnya isinya seperti ini awalnya. Ya. Awalnya ntar oke, Bapak ulang lagi. Ini perintahnya ya. nano/etc/network/interface ya. Ini adalah perintah untuk mengkonfigurasi network ya. Jadi perlu diingat ya. Jadi cara penulisannya gampang aja, tidak perlu kalian ketik semua ya. Nano, ini dia. Ketik 3 huruf aja, terus /etc. Nah, ketik 2 huruf, terus klik tab, nanti akan muncul sendiri. Network, tulis 3 huruf, klik tabnya di keyboard. Oke, belum muncul W, ini dia ya. Garing interface. Nah, ketik 2 huruf, klik tekan tab, ini dia muncul. Ya. Baru kita tekan enter. Ya. Jadi untuk konfigurasi di network interface ini harus ada seperti ini ya. Harus ada isinya. Jadi pada saat kalian nanti pengujian kalau kosong berarti itu tandanya kalian perintahnya salah. Ya. Oke, sekarang kita masukkan di sini. Ya. Ini udah masuk ke konfigurasi nih, ya. Kita ganti LO-nya ganti menjadi ETH 0 ya. Jadi kalau di Windows ETH itu sama dengan LAN ya. LAN 1, LAN 2 ya. Kalau di Debian ini namanya ETH ya. Ada ETH 1, ETH 0 mulainya, ETH 0, ETH 1, ETH 2 dan seterusnya. Terus yang LO-nya di bawah kita ganti juga ETH 0 ya. Inet static ya, karena static nanti manual ya. Kalau kita mau gunakan internet nanti inet DHCP namanya. Terus kita masukkan di sini ya. Masukkan apa? Tadi yang IP address tadi ya. Address berapa? 92.168.100.1. Kelihatan nggak sampai sini nih? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Netmasknya 255.255.255.0. Terus networknya 192.168.100.0 ya. Oke, 3 ini akan kita isi ya. Perlu Bapak sampaikan ya, untuk pengisian konfigurasi di Debian tidak boleh salah ya. Perhatikan titik komanya ya, tidak boleh salah, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena kalau
kalian lebih atau kurang, maka nanti pada saat dijalankan dia akan muncul error, ya. Jadi cuma 3 ini ya yang kita 3 baris ini yang akan kita isi, ya. Selanjutnya kita simpan. Perintahnya apa? Lihat di bawah tuh, Ctrl X, terus Y untuk yes, ya, terus enter, ya. Langkah selanjutnya kita merestart konfigurasi networknya. Perintahnya apa? /etc init D, terus nama konfigurasinya, ya, networking restart, ya. Inilah kelebihan di Debian ini. Kalau kita mau merestart aplikasi tidak perlu merestart dari awal, ya, tapi hanya merestart aplikasinya aja atau konfigurasinya. Oke, kalau sudah kita restart, enter. Oke, muncul oke, berarti ini sudah berhasil, ya. Sekarang tinggal kita cek dulu perintah untuk mengecek network di Debian. Perintahnya adalah if config, ya. Ini dia. If config, enter. Lihat. Halo? Lihat yang ETH0. Di situ kan sudah muncul ya, yang tadi yang IP address dari yang kita isikan ya. 192.168.100.1, ya kan? Halo? Ya, Pak. Ya, sudah muncul ya. Ya, Pak. Jadi setelah kita konfigurasi harus kita restart dulu. Ya. Restart dulu. Restartnya seperti tadi perintahnya, ya. /etc/init D /networking. Networking itu namanya tadi networknya, terus restart. Ya. Beda sama di Windows. Kalau Windows, kalau kita misalkan install aplikasi atau install game, dia akan minta restart SO-nya dia minta restart ya, restart sistemnya. Tapi kalau di Debian enggak, yang di restart adalah paketnya aja, ya, bukan restart sistemnya. Oke ya, sudah berhasil, sudah muncul ETH0-nya 192.168.101. Terus selanjutnya kita pengujian, ya. Pengujian tetap di klien. Oke, kita kembali ke klien nih. Ini kliennya. Nanti boleh kalian mau pakai Windows, boleh untuk pengujiannya ya. Karena ini network, kita masuk dulu ke networknya. Ya. Oke, ini dia. Kita edit. Kita isikan di sini, di IP address ini nih. Yang tadi kan DHCP. Kita isikan manual, ya, add. Ya. Kalau di sini tadi kan IP-nya 192.168.100.1. Berarti biar satu kelas kita bisa memberikan IP selain 100.1, ya. Jadi nggak boleh sama pemberian IP address-nya, ya. Misalkan 110, ya. Netmask-nya sama /24. Oke, setelah ini kita simpan, save. Cek lagi, udah tersimpan belum? Oke, ini dia, wireless connect ya. Oke, 92.100.1 ya. Oke, udah tersimpan ya. Langkah selanjutnya tinggal pengujian ya. Pengujiannya gimana? Ini dia. Di terminal aja kita pengujian dari klien ke server, server ke klien, ya. Kelihatan nggak nih? Halo? Kelihatan, Pak. Pak. Sekarang kita mau pengujian, apakah terhubung nggak nih klien ke server maupun dari server ke klien, ya. Pengujiannya gimana? Perintah untuk menghubungkan dari klien ke server. Perintahnya apa? Adalah ping, ya. Ping itu perintah untuk mengecek apakah terhubung nggak nih, ya? Karena kita mau ngecek server, posisi kita kan di klien nih, ya. Kita cek pingnya, ping siapa? Ping IP address server, ya. Berapa IP address servernya? Halo? 192.168.101. Ini dia, ya.
enter. Ini dia, muncul. Ya, kalau muncul seperti ini, ya, ini menandakan bahwasanya sudah terhubung server sama klien. Sekarang kita mau ngecek yang dari server ke klien ya. Tadi kan dari klien ke server, sekarang server ke klien. Bisa dicek ya. Tadi IP kliennya berapa diberikan? 100.10 ya? Iya, Pak. Ya. Pak, ya. Ini ya. Sama kan tampilannya? Ya. Kalau munculnya seperti ini, ada kalau di Windows ada tulisannya replay. Kalau di Debian seperti ini ada tampilannya, ya. TTL-nya sekian. Nah, berarti ini menandakan sudah terhubung nih antara klien sama server maupun server sama klien, ya. Tapi nanti kalau pas kalian ping itu munculnya unscratable, ya, berarti itu belum terhubung, ya. Kalau nanti pas kalian ping dari klien ke server maupun sebaliknya tidak seperti ini munculnya, berarti itu artinya belum terhubung, ya. Jadi untuk konfigurasi network ya sampai di sini aja, ya. Sangat singkat ini perintah-perintahnya, ya. Jadi inilah fungsinya kita membangun server nih, ya. Fungsinya apa? Ya setelah kita konfigurasi servernya harus ada pengujian. Ya pengujian dua arah, dari klien ke server maupun dari server ke klien, ya. Jadi kalau sudah terhubung seperti ini, ya, untuk langkah selanjutnya kita bisa mengkonfigurasi yang lainnya, ya. Jadi kalau sudah terhubung seperti ini kita bisa mengirim data, ya, mengambil data, ya. Karena ini sudah terhubung, ya. Untuk berhentinya klik Ctrl Z, ini dia, Ctrl Z, ya. Oke, silakan yang ingin tanya atau yang belum paham di mana, silakan. Ada? Sekali lagi ya Bapak ingatkan, untuk konfigurasi network ini ya harus praktek. Ya, harus praktek. Kalau kalian cuma melihat aja gak akan bisa, ya, harus praktek. Ya. Oke, satu yang Bapak ketinggalan untuk konfigurasinya, ini dia, ya. Ini tadi kan server, ya. Kelihatan nggak sini? Halo? Kelihatan, Pak. Ya. Di server di Debian ini sebelum kalian jalankan, ini di setting networknya. Halo, setting networknya ini di sini networknya. Pilih di sini namanya internal network. Ya, pilih internal network. Pilih internal network. Ya, begitu juga dengan kliennya. Ya, kalau sini Bapak pakai Ubuntu sama juga. Ya, klik setting. Tidak, networknya harus pilih, harus diaktifkan dulu, centang dulu, networknya pilih internal. Ya, ini kan banyak pilihan di sini nih. Ya, internal ini maksudnya apa? Maksudnya kalau internal nih berdiri masing-masing, ya, OS-nya, ya. Karena Bapak ini kan berdiri masing-masing nih, klien sendiri OS-nya, Debian sendiri OS-nya. Tapi kalau kalian mau, Pak, saya menggunakan satu aja lah Pak, saya mau aktifkan servernya aja. Kliennya saya menggunakan SO saya sendiri, bisa nggak Pak? Bawaan saya, SO bawaan saya bisa, tapi nanti gantinya menjadi host only, gitu ya, host only, ya. Kalau mau berdiri masing-masing seperti yang Bapak lakukan sekarang ini, Debian sendiri, installnya Ubuntu sendiri, ya pakai tadi settingannya namanya internal, ya, ini dia network internal. Tapi kalau kalian mau cuman install satu aja Debian, ya, ya sudah. Nggak usah dipilihnya, pilihannya di sini adalah host only adapter. Ini dia. Ya. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya Pak, Sudah paham? insya Allah sudah Pak. Sudah paham belum? Jadi sekali lagi ya, harus praktek. Kalau kalian nggak praktek, Bapak
yakin 1000% nggak akan bisa. Ya. Seperti Bapak bilang kemarin, lab silakan kalian gunakan ya, selagi tidak ada kegiatan lain di lab, ya, boleh kalian datang ke lab. Ya. Pak, saya nggak ngerti Pak, saya ada laptop tapi saya nggak paham nih caranya gimana. Ya, silakan aja datang. Ya, bawa laptop. Ya, kalau tidak ada laptop, Oke, Pak. sediakan komputer yang ada di lab. Ya. Oke. Ada lagi tak yang mau ditanyakan nih? Ya. Karena setelah ini Bapak akan kasih penugasan yaitu konfigurasi network. Ya. Ya, Pak. Bapak akan kasih tugas konfigurasi network. Oke, kalau tidak ada, coba tampilkan dulu semuanya videonya. Bapak mau screenshot dan Bapak akan jadikan ini sebagai absen kehadiran kalian hari ini. Silakan tampilkan dulu screenshotnya. Nela, Raja, mana nih? Zulkifli, Galuh. Silakan. Nela sama Nela mana nih? Tinggal Nela nih belum nih? Cepat, Nela aktifkan videonya. Nela. Oke, semuanya. Ada? Udah mau siap. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke ya. Ada yang ingin tanyakan nggak sebelum Bapak close nih? Ada yang ingin tanyakan sebelum Bapak close? Halo? Ya, Pak. Ada? Oke, kalau nggak ada, ya silakan yang belum kirim tugas minggu lalu segera kirimkan ya. Ya, Pak. Segera kirimkan, ya. Terus nanti akan Bapak kirim untuk penugasan hari ini, ya. Jadi yang nanti yang belum paham boleh datang ke lab ya. Yang Pak saya nggak ada laptop, datang aja. Atau Pak saya ada laptop tapi nggak tahu caranya, datang aja. Ya. Tidak boleh bergerombolan ya. Karena Pak kasih waktu cuma Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 10 aja. Ya. Oke? Ya, Pak. Oke. Yang kemarin ada 4 orang datang nih, ya, tapi belum mengirimkan tugasnya nih, ya. Tugas harus kirim dengan menggunakan user masing-masing ya. Tadi kan sudah diajarkan tuh add user, nambahkan user seperti apa. Ya, Pak. Ya. Oke, Bapak rasa cukup untuk materi hari ini yaitu mengenai konfigurasi network ya. Bapak harap apa yang telah tadi Bapak sampaikan kalian paham dan bisa dipraktekkan ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Aku baru palsu di sini. Putus di bawah. Masuk putus.